Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang selanjutnya adalah berusaha agar kita selamat dari musibah di dunia. Minta kepada Allah keselamatan dari musibah di dunia. Dengan cara apa? Ya dengan cara jauhi kemaksiatan. Dengan cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti puasa bisa mencegah hawa nafsu. Kata Nabi SAW, apabila ada orang yang menyerangmu dalam puasa, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa. Artinya ibadah-ibadah itu bisa menyelamatkan akhlak kita. Karena seluruh ibadah itu sebenarnya juga mengajarkan akhlak. Ya, mengajarkan akhlak. Dengan zakat, akhirnya kita terhindar selamat dari sifat bakhil. Kemudian dengan haji, kita selamat dari kiber, dari sombong. Karena orang haji walaupun Anda pejabat, presiden, menteri sekalipun tetap semua pakai kain ihram yang murah. Bukan karena Anda presiden, menteri kemudian kainnya kain sutra, tidak. Tetap kain ihram. Mereka harus berjalan. Saat tawaf berjalan. Saat sa'i juga berjalan. Saat lempar jumroh dan begitu seterusnya harus disamakan. Sehingga dengan haji itu sifat kiber, sifat ria dan begitu seterusnya bisa kita selamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna. Dan kita masuk pada halaman 318 dari nama-nama Allah, salah satunya As-Salamu, Maha Selamat. Disebutkan beberapa dalil tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam di sini, di antaranya surah Al-Hasyr ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusu as-salam. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dia Raja yang maha suci dan yang maha sejahtera, yang maha selamat. Nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam diungkap dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Maka Nabi Allah Adam pun langsung menuju para malaikat yang sedang berbaris bersaf-saf itu. Kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Maka para malaikat menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam alaihi salatu wassalam, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu man ba'daka. Sesungguhnya ucapan tadi Assalamualaikum adalah akan menjadi ucapan selamat bagimu dan juga ucapan selamat bagi orang-orang yang akan lahir dari keturunanmu. Maka di sini Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam diperintahkan Allah untuk mengucapkan salam. Karena as-salam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat detik wafatnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW yang paling dicintai Rasul, dan Rasul tidak berpoligami saat menikah dengan Khadijah, maka Jibril alaihi salam menemui Nabi SAW setelah pengepungan Bani Hashim selama 3 tahun oleh 18 kabilah dipimpin Abu Jahal. Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Rasulullah, Ya Muhammad,
sebentar lagi istrimu akan datang. Dia membawa makanan kesukaanmu. Maka sampaikan salam dari Allah untuknya, dan sampaikan juga salam dariku untuknya. Kemudian berikan kabar gembira kepada dia dengan satu istana di sorga yang di dalamnya tidak ada keletihan dan tidak ada kebisingan. Maka saat Khadijah datang menemui Nabi SAW, maka Nabi SAW menyampaikan salam dari Allah lewat Jibril, dan salamnya Jibril juga disampaikan kepada Khadijah lewat lisan Rasulullah SAW. Maka Khadijah kemudian mengatakan, Innallaha huwas salam, wa ala Jibril as-salam, wa alaika ya Rasulullah as-salam. Maka Khadijah mengatakan, sesungguhnya Allah adalah as-salam, maha sejahtera, dan atas Jibril juga sampaikan salamku kepada dia, dan untukmu juga keselamatan. Di sini Khadijah cerdas. Biasanya Nabi SAW mengajarkan kalau ada yang menitipkan salam, umpamanya antum, saya katakan ada saudara antum menitipkan salam, maka jawaban yang diajarkan Rasul, antum harus mendoakan saya yang dititipi untuk menyampaikan salam dan orang yang menitipkan salam. Caranya wa alaika wa alaihi salam, dan untukmu serta orang yang telah menitipkan salam kepadamu, mudah-mudahan ada keselamatan. Tapi Khadijah tahu bahwa as-salam adalah nama Allah. Makanya Khadijah tidak mengatakan wa alaika wa alaihi assalam, untukmu dan untuk Jibril serta Allah keselamatan. Karena kalimat ini keliru, Allah tidak butuh selamat, karena dia sendiri juru selamat. Makanya Khadijah mengatakan innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah lah sumber keselamatan, dan atas Jibril juga keselamatan, dan untukmu juga keselamatan. Dari perkataan Khadijah di sini bahwa dia sangat faham di antara satu nama Allah Subhanahu wa taala dari 99 nama adalah As-Salam. Kemudian yang ketiga, di permulaan salat, para sahabat Nabi SAW apabila mereka sedang tasyahud, maka mereka mengucapkan Assalamu ala Allah. Maka Nabi SAW saat mendengar kalimat Assalamu ala Allah, langsung menegur para sahabat dan mengatakan Innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah itu juru selamat. Karena Assalamu ala Allah ini keliru. Keselamatan bagi Allah, Allah tidak berhajat dengan selamat, dia sudah selamat dan dia juru selamat. Makanya Rasul mengatakan Innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah adalah as-salam, dialah maha sejahtera, sumber dari seluruh keselamatan. Akan tetapi kata Nabi SAW, walakin qulu, akan tetapi katakan oleh kalian at-tahiyatu lillah. Kemudian menyebutkan lafaz tentang tahiyat dalam tasyahud. Maka dalam riwayat ini juga Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah as-salam. Dia adalah zat yang maha selamat atau maha sejahtera. Seluruh sumber keselamatan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dalil-dalil dari as-sunnah tentang nama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah as-salam. Lalu apa makna dari kalimat as-salam itu sendiri? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna salam artinya munazzahun an kulli aibin wa naqsin. Jadi Allah Subhanahu wa taala terbebas atau disucikan dari setiap aib dan juga kekurangan. Maknanya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, Allah selamat secara zatnya, Allah selamat secara sifatnya, Allah selamat secara perbuatannya dari setiap kekurangan, setiap aib dan setiap keburukan. Annallaha salimat dzatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu min kulli aibin wa naqsin wa syarrin. Itu makna as-salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha selamat, artinya Allah selamat secara zatnya, sifatnya, perbuatannya dari setiap aib, kekurangan dan juga keburukan.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Karena tidak ada cacat bagi Allah. Tidak ada kekurangan bagi Allah dan tidak ada keburukan bagi Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala As-Salam, maka kita akan mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari zat, sifat dan juga perbuatannya, dari kebalikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Al-Alim, Dia adalah zat yang maha mengetahui, berarti Allah Subhanahu wa taala selamat dari kejahilan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Ghani, maha kaya, berarti Allah selamat dari kefakiran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Qayyum, seluruh manusia makhluk yang diciptakannya berhajat kepada dirinya, artinya Allah selamat dari hajatnya Allah kepada siapapun. Karena Dia zat yang berdiri sendiri, yang lainnya bergantung kepada dirinya. Sebutkan apa saja dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kebalikannya merupakan sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selamat dari itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui keagungan dan kemuliaan nama As-Salam di sini, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menyebar nama Allah ini di permukaan bumi dalam bentuk at-tahiyyat, salam penghormatan. Setiap muslim kalau berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka kita ucapkan Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disuruhnya kita menyebarkan kalimat salam, karena salam adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alam semesta dan segala isinya, kenapa kemudian bintang-bintang, galaksi dan yang semacamnya yang ada di atas langit sana tidak bertubrukan satu dengan yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya zatnya yang selamat dari setiap kurang aib dan juga keburukan, tapi juga perbuatannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga juru selamat bagi seluruh makhluk-makhluknya. Makanya di antara asar pengaruh keimanan kepada As-Salam adalah dengan melihat alam semesta ini. Kenapa langit tidak runtuh? Kenapa bintang-bintang tidak bertabrakan? Sehingga kita selamat dari kiamat. Siapa yang menyelamatkannya kalau bukan juru selamat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ada 3 waktu yang setiap manusia berhajat untuk selamat. Semua manusia di 3 waktu ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sang juru selamat untuk menyelamatkan kita. Dan itu disebutkan dari perkataan Yahya ibn Zakaria alaihi salam. Dia mengatakan, "Wassalamun alayya yauma wulid wa salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Dan keselamatan bagiku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan. Semua manusia ingin seperti Nabi Allah Yahya alaihi salam. Allah berikan selamat saat kelahiran, Allah berikan selamat saat kematian, dan Allah berikan selamat saat kebangkitan. Baik, kita akan rinci. Kenapa kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan? Karena Dia adalah As-Salam, zat pemberi selamat, dan Dia sendiri maha selamat. Karena saat kelahiran itu awal dari kehancuran manusia bagi yang tidak mampu menghadapi dunia. Saat kita berada di janin ibu kita, kita berada di alam yang tidak ada sebab. Tapi setelah kita dilahirkan, berubah alamnya menjadi alam sebab. Apa maksudnya? Alam yang tidak ada sebab dengan alam yang ada sebab. Saat kita berada di janin ibu kita ini, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilindungi tanpa sebab. Tiba-tiba datang makanan, tiba-tiba datang minuman, datang oksigen, kemudian terlindung dari panas, terlindung dari hujan, terlindung dari panas, dari dingin, dan yang semacamnya. Kehidupan janin itu laksana kehidupan sorga. Karena makan tinggal makan. Namanya janin kan tidak perlu dikasih makanan. Tidak ada jendela dalam perut ibu itu untuk memasukkan makanan. Seperti ahlul jannah yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, "Inna laka alla taju'a wa la ta'ra."
Sesungguhnya engkau di sorga wahai Adam, engkau tidak akan mengalami kelaparan dan kehausan. Karena makanan sudah jahis tersedia, juga sama minuman. Semua kenikmatan yang kita inginkan ada di sorga. Itulah kehidupan janin. Makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidak merasakan panas, tidak merasakan dingin, dan dia hidup layaknya di sorga. Tidak ada sebab, alam tanpa sebab, tahu-tahu datang saja makanan itu. Siapa yang kasih makanan? Allah. Siapa yang kasih minuman? Allah. Siapa yang kasih kehidupan? Allah. Semua Allah yang kasih, tanpa ada sebab. Tapi setelah kemudian 9 bulan terlahir ke dunia, maka terjadilah apa yang disebut dengan alam sebab. Semua karena sebab. Dan yang paling menakutkan saat kelahiran adalah dipertemukan dengan musuh abadinya. Kalau dalam perut belum ada musuh abadi, di mana musuh abadi kita adalah syaitan atau iblis, dia tidak bisa mengganggu janin. Tapi setelah kemudian dilahirkan, dipertemukan dengan musuh yang menakutkan dan musuh abadinya syaitan. Saat dilahirkan, maka setan datang kemudian menusuk lambung sebelah kirinya, seolah-olah setan ingin mengatakan, aku musuhmu sampai kiamat. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun bayi kecuali akan ditusuk lambungnya dan dia akan menangis, kecuali 2 bayi, Maryam dan juga putranya Isa bin Maryam. Inilah yang membuat kenapa kehidupan dunia ini mengerikan. Berbeda dengan kehidupan janin. Keluar saja sudah dihadapi dengan musuh terberat dan abadinya. Belum lagi kemudian ujian dan cobaan. Karena hidup di dunia, Allah tidak akan membuat kita senang selamanya. Ada waktu-waktunya kita susah. Allah tidak membuat bahagia selamanya. Ada waktu-waktunya sedih. Allah tidak membuat masalah itu selalu hilang. Terkadang Allah berikan banyak masalah kepadanya. Karena orang hidup itu tidak akan beristirahat dan tidak akan hidup tenang. Selama di dunia, maka ujian dan cobaan akan datang silih berganti sejak kelahiran, remaja, dewasa, sampai tua. Lah itulah kenapa kita minta diselamatkan saat kelahiran. Makanya kenapa Nabi SAW memberikan wejangan kepada kita. Bagaimana caranya melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha itu diawali dari awal pernikahan. Kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba. Nikahilah wanita itu karena 4 perkara. Limaliha, walinasabiha, walijamaliha, walidiniha. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka Rasul mengatakan, fadfar biddati din taribat yadaka. Ambil yang baik agamanya. Sebab itu pengaruh kepada keturunannya. Karena orang yang baik agamanya pasti tahu cara mencetaknya. Dia akan berdoa sebelum berhubungan dan begitu seterusnya. Begitulah kemudian Islam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari setan saat kelahiran. Dimulai dari pranikah dulu. Karena saat kelahiran ini manusia tidak akan selamat. Baik selamat dari kematian. Betapa banyak yang melahirkan meninggal dunia. Ya. Atau selamat dari agamanya karena dihadapkan dengan musuh utamanya. Atau diselamatkan dari kejamnya kehidupan dunia. Dari kelaparan, kehausan, ekonomi dan begitu seterusnya. Kita minta selamat kepada Allah Azza wa Jal saat kelahiran sampai kita tumbuh menjadi dewasa dan tua. Kemudian yang kedua, kita juga meminta kepada Allah keselamatan saat kita kematian. Karena saat kematian juga adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kenapa sangat menakutkan? Karena kematian ini adalah akhir perjalanan manusia. Maksudnya di dunia dan awal perjalanan dia menuju akhiratnya. Dimulai dari alam kubur. Bagaimana kengerian alam kubur yang luar biasa. Kita sendirian di situ. Di ruangan yang hanya 1 kali 2 meter saja. Gelap, tidak ada lampu dan begitu seterusnya. Tergantung amalannya. Kalau memang dia orang saleh tentu mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau dia orang yang tidak saleh, maka dia akan mendapatkan azab kubur dan terus berlangsung sampai kiamat dibangkitkan. Maka kita meminta juga keselamatan saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Dimulai daripada meminta husnul khatimah sampai meminta nikmat kubur dan kenikmatan di alam barzakh. Kemudian yang ketiga, saat kita dibangkitkan, ini yang sangat mengerikan. Kenapa demikian? Karena itu hari di mana kita akan dihadapkan kepada Rabbul Alamin saat perhitungan. Di mana semua amal kita di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mahkamah yang tidak ada sogokan, di mahkamah yang tidak ada pelicin, di mahkamah yang tidak ada lawyer, semua dihadapkan kepada hakim yang paling adil dan seadil-adilnya. Bahkan amalan yang kecil sekalipun ada balasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang kemudian selamat dari 3 tempat ini atau 3 waktu ini, saat kelahiran, saat kematian, saat kebangkitan, maka kita akan masuk kepada satu tempat yang disebut Daru As-Salam. Apa Darussalam? Sorga. Rumah yang penuh dengan kenikmatan, penuh keselamatan. Baru di pintu sorga saja malaikat menyambut dengan salam. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian saat di dunia dengan terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk saja sudah dikatakan salam oleh para malaikat. Kemudian ketika masuk ke dalam sorga, di mana tahiyat mereka, salam penghormatan mereka kurang lebih dengan di dunia. Wa tahiyyatuhum salam. Dan tahiyat mereka, salam penghormatannya juga menggunakan kalimat salam, keselamatan, mendoakan keselamatan. Ya, karena sorga itu sesuai dengan namanya Darussalam, tempat yang penuh dengan keselamatan. Di sorga tidak ada kata-kata ghibah, namimah, cacian, makian, hinaan, dendam, dan begitu seterusnya. Bahkan fisik juga manusia selamat. Tidak ada yang kencing, tidak ada yang buang hajat, tidak ada yang meludah, tidak ada dahak. Karena itu sangat jorok di mata manusia. Allah selamatkan. Perempuannya juga sama. Tidak ada haid, tidak ada nifas, dan yang semacamnya. Artinya di sorga itu Allah buat kehidupan yang sungguh-sungguh di atas keselamatan. Tidak ada kemiskinan sebagaimana di dunia. Tidak ada penyakit sebagaimana di dunia. Tidak ada orang yang zalim sebagaimana di dunia. Sorga adalah Darussalam. Dan dia akan berjumpa, manusia yang ada di sorga itu akan berjumpa dengan zat yang memiliki nama Allah, namanya As-Salam. Karena Allah As-Salam dalam bentuk ru'yah, di mana kita akan melihat wajah As-Salam. Sebagaimana Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailata badri tamami. Kalian akan melihat Rabb kalian yang Maha Salam, seperti melihat bulan tanpa berdesak-desakan sedikit pun saat purnama yang sempurna. Dan ingat bahwa tempat yang penuh dengan keselamatan akan berjumpa dengan juru selamat. Itu semua diakibatkan atau sebab kita masuk ke dalam rumah yang penuh dengan keselamatan, karena selama di dunia juga kita senantiasa menyebar salam. Karena di antaranya penyebab orang masuk surga adalah menyebar salam. Kata Nabi SAW, kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan kalian belum dikatakan saling mencintai kecuali kalian menyebarkan salam, kata Rasul. Jadi salam ini, dalam awal hadis, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman kecuali kalian saling mencintai. Dan tidak ada jalan untuk saling mencintai kecuali kalian menyebarkan salam. Dari sini kita tahu bahwa salam adalah penyebab orang masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada pengaruhnya. Kalau kita mempelajari nama Allah As-Salam, harusnya ada pengaruh pada diri kita. Apa pengaruh kita mempelajari nama Allah As-Salam? Yang pertama, i'tiqadu salamatillahi ta'ala min kulli aibin wa naqsin wa syarrin. Kita harus meyakini, seyakin-yakinnya, tentang selamatnya Allah Subhanahu wa taala dari setiap aib, setiap kekurangan dan keburukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disentuh dengan ta'ab, kelelahan. Seperti orang-orang Yahudi menganggap Allah pernah lelah saat menciptakan langit dan bumi. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, dimulai hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Maka hari Sabtu Allah Subhanahu wa taala beristirahat karena kelelahan. Makanya orang Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari sakral mereka, sebagaimana Nasrani mengambil hari Ahad, dan kita kaum muslimin mengambil hari Jumat. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah perkataan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh dengan sifat itu. Wa ma massana min lughub, kata Allah. Kami tidak tersentuh dengan keletihan karena menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala selamat dari sifat letih. Allah selamat dari sifat nu'as, ngantuk. Sebab kalau Allah ngantuk saja alam semesta bisa hancur, apalagi Allah sampai tidur. Maka Allah selamat dari sinatun wala naum. Allah tidak pernah tersentuh dengan kantuk, apalagi Allah tersentuh dengan tidur. Allah juga selamat dari sifat-sifat zalim, karena Allah tidak suka menzalimi hambanya. Bahkan Allah haramkan kezaliman pada dirinya. Allah mengatakan, innallaha gimana hadis qudsi?
inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman itu kepada diriku. Faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Aku pun haramkan kezaliman sesama kalian wahai hamba-hambaku, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Allah selamat dari menzalimi makhluk-makhluknya karena Allah itu zat yang maha adil, bahkan seadil-adilnya hakim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan selamat dari segala hal, Allah tidak mungkin berdusta dalam kalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin zalim dalam keputusannya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin cacat dalam setiap ciptaannya. Allah adalah zat yang maha selamat dan maha sejahtera. Yang kedua, karena sifat Allah as-salam, dia zat yang maha selamat dan Allah juga yang mendatangkan keselamatan bagi makhluknya. Maka seharusnya yang kedua, al-amalu ala istijlabi salamatillahi fi asyaddil mawatin ihtiyajan ilaiha. Maka kita harus beramal bersungguh-sungguh, beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Di beberapa tempat seperti yang saya sudah katakan tadi, saat melahirkan, saat dilahirkan, saat diwafatkan dan saat dibangkitkan, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Selamat di dunia saat kita hidup, selamat dari kezaliman orang, selamat dari kejahatan orang, selamat dari tipu daya orang, dari makar orang, dan begitu seterusnya. Minta kepada Allah selamat agar kita segera diselamatkan dari banyaknya musibah, dari cengkraman musuh-musuh, dan begitu seterusnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha as-salam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala juga zat yang maha salam, dan dia juga memberikan keselamatan. Maka kita pun harus meniru dari nama-nama Allah as-salam. Kita juga jangan kemudian menyakiti orang, jangan memberikan kecelakaan kepada orang, tapi berilah kepada orang itu keselamatan, ketenangan dan ketentraman. Makanya Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna man salimal muslimun min yadihi wa lisani. Bahwa keselamatan seorang muslim itu ketika dia mampu menyelamatkan orang lain dari lisan dan juga perbuatannya. Baru dikatakan muslim, orang yang akan mendapatkan keselamatan bagi Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, al-musara'atu ila ma yusallimul abda yaumal hisab. Musara'ah, bersegera untuk mendapatkan keselamatan bagi hamba kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, peristiwa hari kiamat tentu Anda sudah sering mendengar bagaimana ngerinya peristiwa-peristiwa itu. Mulai dari dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, kemudian juga kita tidak bisa duduk berbaring, hanya posisi berdiri menunggu peradilan Allah azza wa jalla, sampai kepada mizan, hisab, ditampakkan catatan, dan begitu seterusnya, sampai meniti-titian, sampai di kantor, sampai menghadap pintu-pintu sorga. Tentu kita berhajat dari selamat ini semua. Mintalah kepada Allah karena dia adalah zat yang maha as-salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga yang selanjutnya adalah berusaha agar kita selamat dari musibah di dunia. Minta kepada Allah keselamatan dari musibah di dunia. Dengan cara apa? Ya dengan cara jauhi kemaksiatan. Dengan cara beribadah kepada Allah azza wa jalla seperti salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti puasa bisa mencegah hawa nafsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang menyerangmu dalam puasa, maka katakan kepadanya, aku sedang puasa. Artinya ibadah-ibadah itu bisa menyelamatkan akhlak kita. Karena seluruh ibadah itu sebenarnya juga mengajarkan akhlak, ya. Mengajarkan akhlak. Dengan zakat akhirnya kita terhindar, selamat dari sifat bakhil. Kemudian dengan haji kita selamat dari kiber, dari sombong. Karena orang haji walaupun Anda pejabat, presiden, menteri sekalipun, tetap semua pakai kain ihram yang murah. Bukan karena Anda presiden, menteri kemudian kainnya kain sutra, tidak. Tetap kain ihram. Mereka harus berjalan, saat tawaf berjalan, saat sa'i juga berjalan, saat lempar jumroh dan begitu seterusnya harus disamakan, sehingga dengan haji itu sifat kiber, sifat ria dan begitu seterusnya bisa kita selamatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentunya juga perbanyak menyebarkan kalimat salam. Karena bagaimanapun kalimat salam ini bukan kalimat enteng, terkandung padanya 3 doa. Pertama, doa meminta selamat. Yang kedua, doa minta rahmat. Yang ketiga, doa minta berkah. Bayangkan saja, kalau kita datang kepada orang minta doanya, belum tentu dia doakan kita. Apalagi orang itu tidak suka dengan kita.
Tapi kita bisa pancing mereka mendoakan kita dengan ucapan selamat. Dengan ucapan Assalamualaikum, pasti dia akan jawab. Maka jawaban dia itu hakikatnya pancingan doa. Dia tidak mau mendoakan kita, ya sudah kita pancing saja. Assalamualaikum, pasti dia akan jawab Waalaikumsalam. Dengan sendirinya dia sudah mendoakan kepada kita keselamatan. Ya, jadi salam itu memancing doa sebenarnya. Makanya kenapa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma sampai setiap pagi kalau dia tidak ada kesibukan, maka dia menyengaja datang ke pasar. Dan dia mengucapkan salam kepada setiap orang yang ada di pasar, baik pedagang atau pembeli. Bayangkan kalau seandainya orang di pasar itu 100-200 orang, dan kita mengucapkan salam 200 kali, berapa banyak doa yang akan sampai kepada kita? Doa selamat, doa rahmat, dan doa berkah. Tapi mungkin kalau kita lakukan seperti Abdullah ibn Umar, mungkin antum dikatakan gila. Datang ke pasar jodoh sana, Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Ya, satu pasar antum sana, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Mungkin antum dimasukkan rumah sakit. Itu orang gila. Padahal sedang menjalankan sunnah Nabi, menyebarkan salam. Karena di akhir zaman kata Rasul, salam itu akan menjadi asing. Sampai puncaknya ada orang yang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal saja, yang tidak dikenal tidak mengucapkan salam. Dan ini sudah apa zamannya? Persis yang disabdakan Rasul. Antum kalau mengucapkan salam paling ketemu yang sejamaah pengajian saja, dari jauh saja sudah Assalamualaikum. Tapi kalau bukan jemaahnya, padahal dia jelas-jelas loh pakai peci, pakai jubah, dia muslim dohirnya, nggak mungkin dia Nasrani. Antum tahu, tapi tidak mengucapkan salam. Berat rasanya. Tapi kalau sama jemaahnya sendiri dari jauh Assalamualaikum. Kenapa? Ya, padahal kita tahu bahwa menyebarkan salam itu memancing orang mendoakan kita keselamatan, rahmat dan berkah. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada bukunya. Perhatikan, kita baca sedikit. Ya. Di sini disebutkan dari makna as-salam, kata pengarang. Makna dari nama mulia ini ialah yang maha selamat dari semua aib dan kekurangan. Karena kesempurnaan yang ada pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala adalah maha selamat lagi maha selamat lagi maha benar dari segala tinjauan. Maha selamat pada zatnya dari semua aib dan kekurangan yang digambarkan oleh dugaan setiap manusia. Maha selamat pada sifat-sifatnya dari seluruh aib dan kekurangan, dan maha selamat dari perbuatannya dari semua aib dan kekurangan, kejahatan dan kezaliman. Jadi Allah, saya ulangi tadi, selamat dari namanya, selamat dari sifatnya, selamat dari perbuatannya. Allah ketika melakukan sesuatu saat berbuat, mustahil Allah curang, mustahil Allah jahat, mustahil Allah zalim. Enggak mungkin Allah melakukan itu semua. Ini adalah nama yang mencakup semua sifat Allah. Setiap sifat dari sifat-sifatnya adalah selamat dari segala aib dan kekurangan. Tatkala merinci dan menetapkan nama ini, Ibnul Qayyim berkata, oleh karena itulah apabila engkau melihat satu-satu dari sifat-sifat kesempurnaan, maka engkau akan mendapati setiap sifat tersebut selamat dari segala hal yang berlawanannya dengan kesempurnaannya. Kehidupannya, contoh Allah itu Al-Hayy, dia hidup berarti Allah selamat dari kematian, selamat dari rasa kantuk, selamat dari tidur. Lain manusia hidup tapi tidak selamat dari kematian. Manusia tidak selamat dari kantuk, manusia tidak selamat dari tidur. Demikian pula dalam mengurus makhluknya secara terus-menerus dan kekuasaannya, selamat dari rasa lelah dan letih. Allah itu fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Allah itu fi kulli yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah sibuk. Mematikan ini, menghidupkan ini, menyuburkan ini, menumbuhkan itu, membuat musibah ini. Pokoknya Allah sibuk setiap harinya. Tapi Allah tidak lelah. Allah tidak mungkin tersentuh lelah apalagi letih. Manusia kerja seharian pasti lelah, pasti letih. Apalagi 2 hari berturut-turut bisa tumbang dia. Itulah sifat manusia yang kurang, tapi Allah tidak tersentuh dengan itu. Ilmunya selamat dari tersembunyinya sesuatu darinya, atau munculnya kelalaian, atau perlu pengingat-pengingat, atau memikirkannya lagi. Allah itu tidak ada seperti manusia. Pengetahuannya terbatas. Ketika merancang sesuatu harus melamun dulu. Kadang-kadang diskusi dulu, kadang-kadang minta ide dulu, kadang baca dulu. Itulah sifat manusia, ilmunya terbatas. Tapi Allah selamat dari itu. Semua sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya selamat dari dusta. Tidak ada isi Taurat, Zabur, Injil, Quran di dalamnya kedustaan. Semuanya adalah hak. Adapun ada kedustaan dalam Injil dan Taurat, itu tambahan manusia. Dari tangan-tangan kotor yang kemudian merusak tatanan Injil dan Taurat, memasukkan kalam manusia ke dalamnya. Jadi firman-Nya Allah selamat dari dusta.
Kalimat-kalimatnya telah sempurna dengan benar dan adil. Kekayaannya selamat dari segala kebutuhan kepada selainnya. Sekaya-kayanya manusia masih berhajat kepada manusia yang lainnya. Sekaya-kaya manusia itu masih berhajat dengan manusia yang lainnya. Apakah ada orang kaya berdiri sendiri? Ke pasar sendiri? Enggak, terkadang nyuruh pembantu. Ya. Sakit, tidak mungkin menyembuhkan diri sendiri. Ke rumah sakit orang juga yang menyembuhkannya. Dan begitu seterusnya. Tapi Allah Zat yang Maha Kaya tidak berhajat kepada apapun. Bahkan manusia berhajat kepada Dia. Dia Maha Kaya dari siapa saja selainnya. Kerajaannya selamat dari pihak lain yang memusuhinya. Amerika, anggaplah negara adidaya yang paling besar, tidak selamat juga di penjajahan Cina. Kekuasaan yang paling kuat di dunia saja tidak selamat dirongrong oleh negara lain kan. Tapi kekuasaan Allah tidak ada yang merongrongnya. Siapa yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala? Berserikat atau menolong atau membantu atau memberi syafaat dari sisinya dengan tanpa izinnya. Uluhiyahnya selamat dari sekutu yang ingin berserikat. Bahkan Dia adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya apa yang sudah saya jelaskan di awal itu adalah ringkasan yang dicatat dalam kitab ini. Jadi kisi-kisinya sudah saya terangkan di mukadimah, adapun rinciannya antum baca sendiri. Wallahu alam, saya kira cukup untuk penjelasan nama Allah As-Salam. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Iya. Ini kalau salam menjawab salam, iya. Itu kan wajib kan? Kalau orang menulis salam lewat WA itu kita wajib salam. Tidak. Tidak. Yang wajib itu kalau dia mengucapkannya. Tapi kalau menulis, ulama mengatakan tidak wajib. Boleh dijawab, boleh tidak. Umpamanya di WA. Ya. Tidak wajib. Itu fatwa ulama kontemporer. Tetapi yang wajib itu kalau dia mengucapkan dengan lisannya. Assalamualaikum. Ya kita jawab waalaikumsalam. Kalau dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kita lengkapi waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh juga, karena tidak ada tambahan. Ya. Jadi kalau di WA yang saya baca dari fatwa-fatwa ulama tidak wajib. Wallahu a'lam. Iya. Kalau ada pemimpin ngasih salam tapi digabung dengan ucapan nama lain itu gimana kita? Ya kita menjawab salam dengan salam kalau dia memang jelas mengucapkan salam dengan fasih. Ya, maka kita jawab dari salamnya kita kaum muslimin. Adapun salam yang diucapkan dari agama-agama lain tidak perlu dijawab. Ya. Dan kalau pemimpinnya dia kafir, dia bukan muslim, Syalbani rahimahullah taala punya rincian sendiri. Kalau dia mengucapkan kalimat dengan jelas fasih, tidak ada samar-samar, maka jawabannya waalaikum salam saja. Tidak perlu kemudian ditambah warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Atau jumhur ulama mengatakan cukup kalimat wa alaika. Tidak perlu dikasih assalam, ar-rahmah atau barakah. Karena di zaman Nabi SAW ada seorang kafir Yahudi mengucapkan salam dengan ucapan yang tidak jelas. Dia mengatakan assammu alaikum. Assammu alaikum, bukan assalamu alaikum. Assammu, sam itu artinya racun. Jadi seolah-olah orang ini mengucapkan mudah-mudahan kau terkena racun. Bahasanya ini sindiran, mudah-mudahan kau binasa, kau mati. Gitu loh. Maka Nabi SAW langsung mengatakan wa alaika, kau aja yang mati. Ya. Jadi cukup dijawab wa alaika. Nah, tapi kalau dia menjawab dengan sangat fasih, nah, maka cukup waalaikumsalam saja. Dah gitu saja. Tidak perlu yang lainnya. Wallahu a'lam. Misalnya, kalau kita salam, kita kerjakan, kita macam-macam agama mana. Itu kan apa? Nanti di kantor kan ada orang non Kristen, kita assalamualaikum. Tapi dia diam aja gimana? Salam itu hak muslim. Jadi hak muslim ala muslim situn. Menjawab salam artinya yang berhak mengucapkan salam adalah seorang muslim. Kalau dia bukan muslim, tidak perlu kita ucapkan salam. Pakai selamat mereka saja. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kan ada gitu ya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tahiyatnya orang-orang Islam. Jadi antum tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka. Ketuk-ketuk kalau pagi, selamat pagi Pak. Nah, cukup dengan bahasa-bahasa seperti itu. Wallahu a'lam. Kan kalau salam kan doa, kita mengucapkan jelas assalamualaikum. Kadang yang jawab nih tolong itu aja lah. Itu mana bisa dapat doa juga gitu. Itu kan dia alamnya. Kadang kan kita assalamualaikum ya. Mim nun wa ha ya. Kadang-kadang kan itu kita yang mau coba salam itu jadi Enggak apa-apa.
Kita mengucapkan salam sunnah antum dapat pahala. Soal dia jawab enggak menjawab urusan dia. Kalau dia tidak jawab berdosa. Kalau dia jawabnya asal-asalan juga berdosa. Karena kita yang mengucapkan salam itu dapat pahala sunnah. Tapi yang menjawab itu wajib hukumnya. Itu bedanya. Yang mengucapkan sunnah, yang menjawab wajib. Ya kalau dia mengalam ya udah, enggak apa-apa. Ya. Antum jangan balas. Terakhir Ustaz. Iya. Namun ada teman anak mancing atau mancing itu kan dia pakai riwayat ke kuburannya, kita pakai assalamualaikum. Apakah kita mancing untuk ke gunung itu boleh assalamualaikum? Nggak perlu. Itu ada jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu kalau dia lewat kepada tempat-tempat yang menyeramkan, maka dia akan meminta perlindungan. Seolah-olah kalimat assalam itu izin kepada pemilik tempat itu. Nggak perlu. Kalau kuburan ya ada syariatnya. Tapi kalau tempat-tempat seperti itu ada sendiri lafadznya. Bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul basir. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalau antum tidak paham bismillah gitu saja. Ya. Udah, kalau nggak ada lagi paling antum nggak hafal. Audu ini wudu terus kan gitu. Ya udahlah bismillah saja. Itu paling gampang. Ya. Kan kita sering dengar tuh yang jawab Waalaikumsalam. Terus ada lagi Waalaikumsalam. Itu sebetulnya mana yang betul? Ya itu kan secara asalnya sih Waalaikumsalam. Itu secara bahasa Arab. Ya, untuk kalau kita tulisannya ya kum itu kan artinya sukun di situ. Waalaikumsalam. Nah, cuma disambungkan bacanya waalaikumsalam. Maksudnya disambungkan bacaannya, diwasalkan. Enggak ada masalah itu ucapan, tapi kalau penulisan berbeda dengan ucapan. Enggak ada. Iya. Iya. Pokoknya kita jamaah kumpul ini ada yang baru datang ucapkan salam umpamanya kan. Jadi kita mesti jawab semuanya, kita dapat kewajiban menjawab semuanya atau tidak. 1-2 orang cukup. Kalau dalam satu majelis ada yang masuk assalamualaikum, 1 orang saja yang paling dekat dengan dia menjawab salam. Nggak perlu rame-rame, ganggu pengajian itu. Ya pokoknya dalam satu majelis saja itu sudah terwakili, kan ada hadisnya tentang masalah ini. Jadi kalau yang satu majelis maka cukup salah seorang di antara mereka mewakili. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.